Halo, selamat siang Sobat BCA Insurance dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Bincang-Bincang BCA Insurance sesi yang keempat. Perkenalkan saya Dika yang akan memandu Anda dalam rangkaian webinar Bincang-Bincang BCA Insurance sesi keempat hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai Bincang-Bincang BCA Insurance, saya akan menginformasikan beberapa program dan penawaran menarik yang ada di booth BCA Insurance. Di antaranya kita ada giveaway voucher kopi kenangan, Grab It Fast. Siapa cepat dia dapat 200 voucher kopi kenangan setiap minggunya ya. Selanjutnya ada capture, like, and share, menangkan total hadiah jutaan rupiah dengan cara mudah. Ya, follow akun Instagram BCA Insurance dan selfie dengan booth BCA Insurance di BCA Ecoversary 2021 dan upload ke Instagram dengan caption menarik, tag ke 5 temanmu dan akun BCA Insurance, sertakan hashtag BCA Insurance, BCA Ecoversary 64 tahun. Oke. Selanjutnya, Bincang-Bincang BCA Insurance juga kita ada bintang tamu yang menarik yaitu Om Motomobi, Om Fitra Eri, dan berbagai pembicara yang menarik juga. Oke, selanjutnya ada webinar Bincang-Bincang BCA Insurance dengan berbagai pembicara top pastinya. Hari ini BCA Insurance akan berbagi informasi, berbagi hadiah, di antaranya webinar spesial berjudul Masa Depan Mobil Listrik di Indonesia bersama Om Fitra Eri. Di webinar ini ada Q&A juga berhadiah saldo sakuku senilai Rp600.000 untuk 6 pertanyaan terpilih. Jadi, kalau Sobat BCA Insurance ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom Q&A ya. Dan pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Sakuku di handphone kalian. Selanjutnya, di akhir webinar, kita akan ada kuis. Nilai total hadiah lebih besar, yaitu Rp1.650.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk soal kuisnya, berhubungan dengan webinar ini dan BCA Insurance tentunya. Jadi, pastikan Sobat BCA Insurance mengikuti webinar hingga selesai. Dan akses Instagram BCA Insurance, subscribe YouTube BCA Insurance, serta kunjungi website di www.bcainsurance.co.id untuk mengetahui jawaban kuis terkait BCA Insurance. Oke. Untuk kita masuk ke sesi selanjutnya di webinar ini, kita akan membahas mobil listrik. Saat ini pabrikan berlomba-lomba mengeluarkan mobil listriknya. Pemerintah mendorong pertumbuhan mobil listrik di Indonesia dan memberikan beberapa insentif guna percepatan pertumbuhan kepada pelaku usaha. Pembangunan pabrik baterai di Indonesia juga sangat pesat. Salah satunya ada di Morowali, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Weda, Maluku Utara, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pomala di Sulawesi Selatan. Apalagi Indonesia saat ini berada di posisi kedua sebagai produsen mobil di Asia Tenggara. Pemerintah menargetkan 20% produksi kendaraan nasional pada tahun 2025 berupa kendaraan listrik. Oke, jadi kita masuk sesi ini. Di webinar kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Om Fitra Eri. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Terima kasih Fitra. BCA Insurance sudah mengundang saya ke sini. Ya, gimana nih kabarnya Om Fitra? Sedang sibuk apa saat ini? Biasalah, sibuk mereview mobil, kemudian juga kita ada bikin konten-konten yang spesial yang nanti buat menemani teman-teman di bulan Ramadan. Wah, menarik sekali ya. Teman-teman jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Om Fitra ya, yang sangat mengedukasi kita tentang otomotif. Terima kasih. Oh iya, di webinar kali ini kita mau ada beberapa pertanyaan sih, Om Fitra. Oke. Siap.
sebagai nih Om, pertanyaan pertama ya, sebagai pengguna dan pemilik mobil listrik, kenapa nih Om Fitra memutuskan membeli mobil listrik dan alasannya tuh apa ya Om? Jadi udah pengen mobil listrik tuh udah lama. Saya pertama kali Oh, nyoba mobil listrik tuh 2012 atau 2013. Ketika itu belum dijual, baru dites aja di sini, Smart Electric Drive waktu itu. Saya langsung suka karena mobil listrik itu halus dan torsinya instan. Tapi memang pada saat itu range-nya itu masih sedikit, masih rendah sekali range jarak tempuhnya. Nah, terus kira-kira 2-3 tahun lalu BMW memasukkan mobil listrik mereka, BMW i3S. Kemudian Tesla juga lewat importir umum mereka memasukkan mobil mereka yang range-nya itu sudah sangat memadai. Tapi harganya mahal, iya mahal Om, sekali harganya. Nah, pabrikan-pabrikan premium ya yang masuk duluan ya? iya betul. Nah, tapi saya selalu suka rasanya bawa mobil listrik, rasanya setiap hari pakai mobil listrik, tapi harganya masih mahal. Nah, tahun lalu tiba-tiba Hyundai mengeluarkan mobil listrik yang harganya jauh lebih reasonable dibandingkan yang lainnya, dan itu kayaknya mobil listrik pertama yang harganya di bawah 1 miliar rupiah, dan saya pikir oke, ini saat terbaik untuk beli mobil listrik, dan kebetulan mobil listrik itu saya yakini dia akan menjadi masa depan. Suka atau tidak suka, mobil listrik akan menjadi mobil masa depan, dan rasanya saya sebagai reviewer mobil juga harus punya experience bagaimana memiliki mobil listrik itu di awal-awal kemunculannya di Indonesia. Jadi itu selain untuk pengalaman saya, tapi saya juga memang sangat menyukai karakter pengendaraan dan karakter berkendara setiap hari dengan mobil listrik. Oh iya. Iya iya, saya juga nonton YouTube-nya tuh, Om Fitra sebagai pembeli pertama juga ya di situ ya kemarin. Oh, Om, Betul, betul. eee, kira-kira Om, untuk pemakaian mobil listrik nih, biaya yang dikeluarkan selama sebulan itu untuk pemakaiannya kira-kira berapa ya Om? Pasti kan teman-teman Ya, sobat BC Insurance nih pengen tahu, sebenarnya berapa sih biaya yang harus disiapkan untuk, sehari-harian pemakaian mobil listrik tersebut Om, selama 1 bulannya? oke. Jadi pemakaian biaya paling besar sekarang untuk mobil listrik itu adalah membeli mobil listriknya itu sendiri. Tapi sekarang lumayan udah ada yang lumayan reasonable. Nah, untuk biaya pemakaian per bulan, nah ini kan saya baru tahu setelah saya memiliki sendiri. Pada saat saya mereview kan itu hanya seminggu saya pinjam. Nah, setelah sebulan saya juga udah bikinkan videonya. Ternyata luar biasa pengeluaran mobil listrik ini untuk listriknya. Luar biasa tuh dalam arti luar biasa rendah, bukan luar biasa tinggi. Mahal ya? Jadi Oh, uh, setiap trip saya cek, kemudian saya juga pasang sambungan baru dari PLN yang ada meteran KWH-nya, jadi benar-benar presisi berapa biaya yang dikeluarkan, dan total biaya yang dikeluarkan udah termasuk pajaknya, udah termasuk biaya administrasinya, kemudian sudah termasuk juga dengan loss yang terjadi ketika kita mengisikan listrik ke mobil. Itu saya berjalan 1.278 kilometer, hampir wow, 1.300 kilometer. Biaya yang saya butuhkan untuk membeli listrik untuk menjalankan mobil segitu jauhnya hanya Rp250.000. Jadi mobil listrik saya itu berjalan hanya Rp195 per kilometer. wow, Bandingkan dengan mobil jauh banget. bensin, Iya, itu yang bisa mencapai Rp1.000 per per kilometer atau kilometer bahkan lebih. lebih. Jadi dia hanya seperlimanya biayanya, dan ada berita gembiranya lagi. Kira-kira seminggu ke belakang ini, PLN menghubungi saya bahwa mereka sudah siap dengan skema diskon 30% untuk menge-charge mobil listrik. Jadi kebetulan meteran yang saya punya di rumah kan khusus untuk mobil Khusus? listrik. Wow, Setiap saya menge-charge dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu biayanya hanya 70% dari normalnya. Jadi ada diskon 30%. Jadi sekarang biaya untuk menjalankan mobil saya itu mungkin hanya sekitar 150 sampai 160 kilometer, 150 sampai 160 rupiah per kilometer. wow, semakin murah jadinya ya, Om, ya. Itu sangat-sangat, efisien banget berarti kita kalau menggunakan mobil listrik ini. Semoga Betul. aja pemerintah juga selalu mensupport juga ya untuk produksinya segera diperbanyak dan fasilitasnya juga. Oh iya Om, ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih Om, perawatannya itu sulit nggak ya? Kan kita tahu mobil konvensional kan untuk premium untuk bensin dan solar yang berbahan bakar itu, cukup,
sulit nih, apalagi dengan yang mobil listrik ini nih Om. Untuk yang sobat-sobat BCA Insurance sekalian nih harus tahu nih, perawatannya gimana? Oke, karena ini mobil resmi dari agen pemegang merek APM, sudah pasti ketika kita merawat mobil, kita rawat di bengkel resmi. Sebenarnya semuanya itu ada di buku servis. Jadi kita sebagai konsumen tinggal datang, kasih buku servis, kemudian diservis. Tapi kalau kita teliti lagi di buku servisnya, dan saya bandingkan dengan buku servis yang mobil konvensional yang masih memiliki mesin bensin, mesin diesel, atau bahkan mesin hybrid sekalipun, mobil listrik itu jauh lebih sedikit item yang harus dirawat. Sebagai contoh, mobil listrik itu tidak memiliki oli mesin, tidak memiliki oli transmisi, tidak memiliki kopling. Kemudian jumlah komponen yang bergerak itu sangat sedikit. Jadi kebanyakan yang harus diganti pada saat kita merawat mobil listrik itu, seiring berjalannya waktu, itu paling cuman radiator untuk mendinginkan baterai, itu airnya, kemudian air wiper, sama kampas rem. Udah, busi nggak ada, pair clap nggak ada, ring piston nggak ada, tune up nggak perlu. Jadi sangat sedikit yang harus dirawat di mobil listrik, membuat perawatannya jauh lebih simpel dan jauh lebih murah dibandingkan mobil biasa. Oh, selain perawatannya lebih mudah dan lebih murah, berarti ini juga sangat-sangat ramah lingkungan ya Om ya? Oh, ramah lingkungan udah pasti, karena memang kita tidak mengeluarkan emisi sama sekali ketika kita mengoperasikan mobil listrik. Sama sekali kita tidak mengotori lingkungan kita dengan mobil listrik itu. Oh, nah sobat-sobat BCA Insurance sekalian nih, berarti kita harus berubah mindset-nya dari mobil konvensional dengan bahan bakar bensin dan solar, mulai dialihkan ke yang bahan bakar listrik ini, dengan baterai ya Om ya. Betul. Sehingga gas buangnya juga bisa berkurang jauh Tidak ada gas buang malah. iya, Jadi bukan berkurang, bukan hilang. loh, malah hilang ya. Luar biasa nih. Iya Om, ada lagi nih pertanyaan yang unik. Saat membawa mobil listrik ini keluar kota nih, Om Fitra nih kira-kira persiapan apa aja yang wajib dibawa? Dan kalau di luar kota belum ada charging station, antisipasi seperti apa nih yang kita harus siapkan nih Om Fitra? Nah, oke, saya juga harus fair. Walaupun saya sangat suka mobil listrik, saya punya mobil listrik, ada kekurangan dari mobil listrik. Yang pertama itu memang jarak tempuhnya itu, walaupun sudah cukup jauh ya, mobil saya itu bisa 350 km, tapi untuk mengisi listrik kembali itu tidak secepat kalau kita ngisi bensin. Jadi dibutuhkan charger yang sangat kuat, misalnya charger yang 100.000 watt atau 50.000 watt, di mana kita bisa ngecharge hanya 1 jam dan kita bisa ngecharge itu di rest area pada saat kita keluar kota. Sayangnya memang infrastruktur untuk pengechargean mobil listrik di rest area atau di rute keluar kota itu belum memadai. Kita masih membangun terus. Dalam setahun, 2 tahun ke depan akan jauh lebih banyak, tapi sekarang belum sampai ke level yang memadai, sehingga saya selalu bilang kalau kita mau keluar kota, itu keluar kota yang masih terjangkau oleh range-nya. Misalnya Cirebon masih bisa, Bandung masih bisa, Bogor masih bisa, tapi kalau lebih jauh dari itu akan sedikit merepotkan sampai nanti infrastrukturnya itu terbangun dengan baik. Makanya saya selalu bilang juga untuk di awal-awal kemunculan mobil listrik ini, tidak tepat jika kita membeli mobil listrik sebagai mobil satu-satunya. Betul, betul. Kita harus punya backup mobil lain yang masih bisa kalau kita misalnya mau jauh. Oke lah, kita mungkin dari 100% perjalanan hanya 10%-nya kita keluar kota. Nah, 90%-nya kita bisa pakai mobil listrik. Untuk yang 10%-nya itu baru kita pakai mobil konvensional sampai nanti infrastrukturnya terbentuk secara baik di Indonesia. Di Indonesia. Oh iya, nah, berarti nih Om ya, kita memang harus punya mobil utama untuk perjalanan jauh ya. Mungkin di dalam kota kita bisa pakai mobil listrik ini ya. Untuk sementara seperti Untuk itu. sementara seperti itu. Berarti selain pemerintah atau PLN, mungkin pihak swasta juga ke depannya akan berlomba-lomba nih untuk bikin charging station ya Om ya. Karena memang Sudah. Sudah ya? Jadi Oh. seperti beberapa pabrikan yang punya yang punya produk mobil listrik ya, seperti Hyundai, BMW, Lexus, Tesla, mereka juga bersinergi dengan pemerintah untuk membantu membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum di daerah-daerah yang mereka anggap itu cukup vital untuk membuat SPKLU. Jadi sudah dimulai,
tapi Wow, belum sampai belum ke sampai. taraf yang lengkap atau sudah paripurna gitu di negara kita. Oh ya, siap. Ya setidaknya ada progres yang baik ke depannya ya Om ya, untuk mobil listrik ini di Indonesia ya. Nah Iya, Om, kita masuk nih, ke dalam, apa namanya, saat ini kan masih masuk musim hujan nih Om ya. yes. Ada kekhawatiran nggak ya dalam menggunakan mobil listrik ini? Apalagi nih, kita melewati daerah genangan atau banjir. Nah, punya pengalaman nggak nih Om Fitra mengalami hal tersebut? Oke, sekarang kita harus tahu mobil listrik, namanya juga mobil, bukan kapal listrik. Artinya mobil itu tidak dirancang Untuk untuk menerjang berlayar banjir. untuk berlayar di lautan banjir. Iya. Tapi bukan berarti mobil listrik tidak bisa melewati genangan. Jadi Oke. dia bisa melewati genangan direkomendasikan itu sama seperti mobil normal. Kalau misalnya Oh, berapa sentinya, kira-kira aja sekitar setengah ban itu masih direkomendasi aman. Walaupun kalau secara teoritis sebenarnya mobil listrik itu lebih aman untuk menerjang banjir ketimbang mobil mhm. bermesin konvensional, karena bermesin konvensional itu masih membutuhkan udara dan ketika saluran masuk udara itu kemasukan air, mesin akan rusak. Sedangkan mesin listrik itu tidak butuh udara. Udara, oh, Memang musuhnya dari listrik itu adalah air, tapi air. kendaraan listrik memang sudah dirancang untuk kedap dan tidak bisa air itu masuk ke dalam sistem kelistrikannya. Kalaupun sampai terjadi, itu juga tidak akan terjadi orang itu kesetrum. Tidak pernah ada satupun Wah, kejadian di dunia orang itu kesetrum mobil listrik. Mungkin hanya kalau misalnya sudah terjadi kerusakan seal dan airnya masuk, mungkin hanya sikringnya saja putus. oh langsung Jadi sikring ya putus ya Om ya, untuk menjaga, memutus aliran listrik ya, tersebut ada pengamanan tersendiri ya dari betul. mobil itu? Memang, jadi saya tidak takut kalau dibandingkan antara mobil listrik dan mobil biasa. Saya yakin mobil listrik pasti punya ketahanan ke air yang tidak kalah dibandingkan mobil biasa. Tapi ya memang karena ini namanya mobil bukan kapal, tetap aja khawatir kalau hujan seperti ini terus dan banjir di mana-mana karena bagaimanapun banjir di level tertentu itu bisa membahayakan bukan hanya ke mobil tapi juga ke jiwa kita. Iya, nah berarti nih teman-teman, sobat BC Insurance sekalian nih, ternyata mobil listrik itu juga nggak, apa namanya, tidak mengkhawatirkan juga kalau kita bawa di kala hujan lebat. Yang penting kita tahu dan kita tahu kapasitas mobil, kemampuannya untuk melalui Nah, genangan setinggi apa. ini yang penting juga mobil itu Mhm, selalu dirawat secara rutin supaya memastikan kondisinya tetap baik. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengasuransikan mobil. Karena yang namanya musibah itu tidak terduga sama sekali. Walaupun mobil kita dirawat dengan baik, walaupun tiba-tiba banjirnya banjir bandang atau banjirnya seatap ya udah sama aja gitu kan. Jadi tetap asuransi itu juga salah satu supaya kita punya ketenangan, supaya kita itu kalau misalnya terjadi sesuatu musibah, kita tidak habis-habisan ruginya gitu. betul loh, risikonya sudah dialihkan ke pihak asuransi Betul. ya, Om Fitra ya. Oke. Nah, ini nih kan kalau kita aja berdua yang ngobrol nih kurang seru nih Om. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari peserta kepada Om Fitra Oh, ini. silakan Ya, silakan. untuk 6 penanya yang terpilih, ya kan? Ada 56 nih pertanyaan, lima Oh puluh tujuh, iya, lima nanti puluh kita delapan pilihkan sekarang. yang bagus dulu Om. 6 penanya pertama. 62 sekarang. Oh iya, nih Om Fitra, saya mau bertanya nih dari teman-teman sobat BC Insurance. Driving experience mobil listrik dengan konvensional bedanya gimana ya Om? Nah, maksudnya perbedaan nih kita mengendarai mobilnya. Oke, yang pertama dia tanpa suara mesinnya, tanpa getaran, dan torsinya instan. Jadi Anda bayangkan ketika Anda mengendarai mobil biasa itu, Anda dengar ada mesin yang lagi berusaha keras untuk melajukan mobil. Ketika kita pengen kencang, mesin Mhm. itu bunyi. Kadang-kadang mesin itu bunyinya keras. Kadang-kadang kalau knalpotnya keras juga kita bisa dengar. Ini tidak ada suara, tiba-tiba mobil melaju dengan sangat cepat tanpa getaran, tanpa ada kebisingan sama sekali. Itu rasanya kayak ada jin yang dorong mobil kita gitu. Oke, jin itu menerima perintah dari kaki kanan kita, begitu kaki kanan kita nginjek gas, oh ini bosnya mau melajukan mobilnya. Didorong, didorong tanpa suara sama sekali. Seperti itu sensasinya dan satu sensasi yang paling menyenangkan adalah tidak perlu buang waktu
dan buang tenaga ke SPBU lagi, karena saya punya 350 kilometer range, sedangkan paling sehari saya cuma pakai 100 sampai 150 kilometer, jadi masih banyak sekali sisanya, bahkan kadang-kadang di bawah 100 kilometer. Dan begitu sampai rumah, saya tinggal colokin itu mobil ke colokan listrik, sama seperti HP, saya tidur, paginya udah penuh lagi. Setiap hari energinya penuh. Jadi experience menggunakan mobil listrik itu yang bikin saya kepincut sama mobil listrik. Saya bilang saya harus punya minimal 1 mobil listrik di rumah. Wow, berarti sangat-sangat efektif ya, Om, ya, penggerakannya antara kita memerintahkan untuk mobil ini maju, nggak ada gerungan di Nggak mesin ada ya, jeda, suara, nggak ada nggak jeda sama sekali ya, betul, nggak ada gerungan, nggak ada jeda, tiba-tiba langsung aja tenaga itu langsung keluar. Nah, konstan. Oh, ini saya juga akhirnya penasaran, saya bikin video tentang mengetes karakter tenaga mobil listrik di mesin dyno. Mesin dyno itu biasanya mesin untuk mengetes tenaga mesin dari mesin bensin dan mesin hmm. diesel, tapi ini saya masukkan mobil listrik ke situ untuk melihat seperti apa sih keluaran tenaganya, kenapa bisa sangat berbeda rasanya mobil listrik itu di jalan. Nah, ini bukan promosi ya, tapi nanti ada di YouTube channel saya, nanti bisa ditonton Siap, tuh jangan lupa setelah Sobat Bisa webinar ini. Insurance. Ya, setelah webinar ini. Oke nih Om, ada pertanyaan kedua nih Om. Oke. Dari Arif Gunawan ya. Salam kenal Om Fitra. Halo Saya Arif. Arif Gunawan dari Pekanbaru ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja kendala yang Om hadapi saat menggunakan mobil listrik untuk kendaraan sehari-hari? Apakah ada kesulitan yang harus diketahui masyarakat yang ingin menggunakan mobil listrik? Nah, yang kedua, bagaimana penilaian Om Fitra terhadap komitmen pemerintah dalam pengembangan mobil listrik ini di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saran Om Fitra bagi masyarakat yang ingin beralih ke mobil listrik? Terima kasih Om Fitra. Itu Oke, dari Arif Gunawan, Pekanbaru ya. baik, Arif Gunawan, pertanyaannya banyak sekali. Yang pertama itu, saya tidak pernah menemukan kendala yang berarti untuk memakai mobil listrik sehari-hari. Kalau keluar kota mungkin saya tidak menggunakan mobil listrik, tapi untuk sehari-hari saya pakai mobil listrik. Kendalanya mungkin kalau misalnya rumah saya mati lampu gitu ya. Iya betul, mati Makanya lampu. mati lampu Kendalanya itu ya. karena kita juga tahu bahwa listrik di Indonesia belum stabil, makanya saya bilang bahwa mobil listrik belum bisa jadi mobil satu-satunya. Tapi kalaupun masih mati lampu, saya pakai mobil yang konvensional aja. Konvensional. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali menggunakan mobil listrik sehari-hari, bahkan kenyataannya sekarang jadi saya lebih sering pakai mobil listrik itu dan mobil yang lain itu jadi sangat jarang dipakai. Kemudian yang kedua itu masalah tentang apa tadi? Yang kedua, sebentar, tentang Pemerintah ya. ya pemerintah, komitmen pemerintah. Oh. Komitmen pemerintah sudah ada, tapi belum memadai. Sudah ada dalam arti ketika saya beli mobil listrik itu, saya sudah tidak dikenakan BBN kendaraan baru, biaya balik nama kendaraan baru. Jadi saya beli mobil itu sebagaikan beli off the road, tapi dapat surat on the road tanpa perlu membayar biaya balik nama. Kemudian pajak per tahun juga hanya 30% dari normalnya. 30% ya, wow, murah Serta sekali. nantinya pada saat sudah ada kebijakan ganjil genap diberlakukan kembali, itu mobil tidak terkena aturan ganjil genap. Tapi kita butuh lebih dari itu. Kita butuh keringanan pajak untuk mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik sendiri dari pembuatannya, dari harga mobilnya sendiri memang lebih mahal. Jadi kalau tidak diberikan keistimewaan pajak, dia harganya akan terlalu jauh dibandingkan mobil bensin. Kemudian kita juga butuh insentif yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya, kalau misalnya menggunakan mobil listrik ke mall atau ke instansi pemerintahan atau ke airport, itu disediakan parkiran khusus yang hanya kendaraan listrik yang bisa parkir di situ, itu akan menambah godaan orang untuk membeli mobil listrik. Nah, jadi sudah ada peran dari pemerintah, tapi kita berharap masih bisa lebih maksimal lagi. Untuk yang ketiga tentang saran Om Fitra nih, biar masyarakat bisa beralih ke mobil listrik, itu apa ya Om sarannya Om? Jadi gini, sebenarnya minat masyarakat ke mobil listrik itu udah banyak, tapi memang kendalanya adalah satu, harganya yang memang masih agak tinggi, kemudian juga insentif dari pemerintah juga belum
sampai di taraf yang cukup buat bisa menggoda. Tapi saran saya kalau misalnya Anda mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik, Anda tidak perlu concern masalah listrik di rumah. Karena walaupun listrik di rumah Anda tidak cukup, begitu Anda beli mobil listrik, Anda bisa mengurus ke PLN untuk memasang sambungan baru untuk menge-charge mobil atau motor listrik Anda. Oh, jadi khusus ya jalurnya ya Om ya, nggak Khusus. mengganggu kelistrikan di rumah. Tidak. Dan pengeluaran itu bisa dikontrol dan pengeluaran jauh lebih murah. Tapi satu yang saya mau ingatkan, tetap balik lagi tadi, sebaiknya Anda punya mobil yang lain. Jadi tidak bisa mobil listrik itu jadi satu-satunya mobil sekarang. Tapi kalau Anda punya mobil lain, ini untuk mobil kedua, ketiga, atau keempat, Anda ini saatnya tepat sekali untuk coba mobil listrik karena memang kita berada di awal dari era tersebut. Dan kebetulan juga ada sejumlah mobil listrik yang harganya sudah reasonable. Sudah reasonable. Siap. Pesannya tuh, mobil listrik sekarang sudah reasonable harganya. Jadi mulai bisa beralih ke mobil listrik. Nah, pertanyaan ketiga nih, atas nama Aldi Alfianza. Halo Aldi. Ya. Kan baterai mobil listrik itu ada batas waktu nih Om. Nah, Yes. ambil misalkan batas waktu 10 tahun. Jika Yes. 200 juta orang Indonesia menggunakan mobil listrik, apakah baterai bekas yang sudah 10 tahun tersebut bisa diganti? Kalau iya bisa diganti baru, apakah baterai bekasnya didaur ulang atau dibuang ya Om? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang seiring dengan bertambahnya mobil listrik, pasti nanti akan ada namanya limbah baterai. Sama seperti ketika kita sudah menemukan mobil dengan mesin, nantinya akan ada limbah mesin dari besi. Itu jadi limbah itu akan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, tapi saya sudah berbicara juga dengan sejumlah prinsipal pabrikan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ternyata kalau baterai itu sudah selesai menunaikan tugasnya menjalankan mobil listrik, mungkin dalam 15-20 tahun setelah dipakai atau kita belum tahu umur pastinya berapa, baterai itu tidak harus langsung dibuang karena baterai mobil itu sangat besar kapasitasnya, bahkan ketika mereka sudah berkurang kapasitasnya, mereka masih bisa digunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk keperluan listrik rumah tangga, jadi kita bisa menyimpan listrik ketika mati lampu nanti ada listrik dari baterai bekas mobil tersebut. Jadi dibutuhkan waktu yang sangat lama sampai baterai itu benar-benar sudah tidak bisa dipakai untuk lagi. Keperluan apapun. Dan teknologi untuk mengolah limbah baterai sekarang juga sudah dimulai dan masih diriset terus, dan saya yakin dalam 15-20 tahun ke depan teknologi manusia untuk mendaur ulang limbah baterai pasti sudah sampai kepada taraf yang canggih. Berarti baterai di kendaraan tersebut sebenarnya masuk dalam garansi pabrik ya Om ya, jadi nggak usah khawatir ya. Betul, jadi gini, baterai itu masuk garansi 8 tahun, itu garansi yang sangat lama. Dan baterai mobil itu beda sama baterai handphone. Karena kalau baterai handphone itu sangat sederhana, dia kalau kosong diisi, kalau misalnya panas ya handphonenya kepanasan, kalau misalnya dingin dia akan listriknya hilang. Tapi kalau di mobil listrik, baterai itu benar-benar aset yang sangat dijaga. Dia ada pemanas dan pendinginnya. Kemudian pada saat kita menge-charge, dia akan mengatur arus pengecarsan yang berbeda sesuai dengan level baterai. Jadi misalnya kita dari 0% sampai 80% itu kita pakai fast charger gitu, kita cepat ngisinya. Begitu dari 80% ke 90% itu dipelanin sama dia. Bahkan begitu dari 90 ke 100 lebih dipelanin lagi supaya baterai itu makin awet. Terus kita tahunya ada baterai 0 sampai 100%. Tapi sebenarnya kalau di mobil listrik itu di bawah 0% masih ada kapasitasnya, di atas 100% juga masih ada. Itu yang kita sebut buffer untuk memastikan baterai itu tidak pernah terlalu penuh dan tidak pernah terlalu kosong. Serta begitu sudah sampai levelnya penuh, dia akan mati secara otomatis. Nah, itu dilakukan untuk memperpanjang usia baterai. Tapi iya, memang baterai ada usia pakainya. Sama seperti kalau saya bilang ya sama seperti mesin mobil. Mesin mobil pun ada usia pakainya. Tapi saya yakin misalnya 8 tahun untuk garansinya. Setelah 8 tahun masih bisa dipakai karena kita tahu mobil biasa juga waranti 3 tahun tapi kenyataannya bisa dipakai sampai 15 tahun. Oke, anggap saja dalam 10 sampai 15 tahun kira-kira baterainya berkurang.
Oke, kalau masih berkurang sedikit kita masih bisa pakai. Sampai baterai itu benar-benar dalam taraf yang nggak bisa dipakai, let's say 15 sampai 20 tahun ke depan, kita tinggal ganti baterainya. Dan saya yakin dalam 15 tahun ke depan, baterai itu akan jauh lebih murah dibandingkan sekarang karena memang semua berlomba-lomba membuat mobil listrik, semua berlomba-lomba untuk membuat teknologi baterai baru. Jadi baterai yang kita gunakan sekarang, walaupun harganya masih mahal, saya yakin 15 tahun lagi ketika kita butuh mengganti baterai, itu harganya sudah sangat reduksi dibandingkan kalau misalnya dalam 15 tahun kita harus turun mesin atau kita harus mengganti mesin baru kalau misalnya kita pakai mobil konvensional. Jadi ini perkembangannya akan sangat cepat, akselerasinya akan sangat cepat, teknologinya akan berkembang dengan sangat cepat juga. Sobat Besa Insurance, jadi jangan khawatir ya untuk menggunakan mobil listrik. Tapi ingat pesannya Om Fitra, ini tidak bisa jadi mobil satu-satunya buat kita. Untuk Kita harus sementara. untuk sementara. Nanti ke depannya setelah charging stationnya sudah memadai, mungkin bisa beralih bisa. dari mobil konvensional jadi mobil listrik ya Om ya. Iya. Oke nih Om, pertanyaan keempat dari Ridwan Hanif nih Om. Ridwan Kami Hanif. suka mobil listrik karena tidak ada polusi, RPM instan dan hemat. Oh, bukan pertanyaan jadi. Nah, ini dari Muhammad Aziz ya. Apakah mobil listrik akan menjadi pilihan bagi masa depan, Om? Yes, udah pasti ya karena memang bentar, untuk Ridwan Hanif dia udah beli mobil setengah listrik. Oh, jadi setengah listrik. Tinggal beli setengahnya lagi jadi mobil listrik. Untuk masa depan ya, ini memang tidak bisa dipungkiri mobil dengan penggerak listrik itu akan menjadi satu yang akan terjadi di masa depan. Karena bahan bakar fosil lama-lama akan habis. Dan sebelum kita menghabiskan, lebih baik kita beralih ke listrik. Saya tetap berharap mobil yang menggunakan bahan bakar fosil itu tetap ada. Karena bagi kami pecinta mobil juga, saya bukan hanya suka mobil listrik, saya juga suka dengan mobil yang V8, V10, V12 yang mesin yang keren-keren itu, yang suaranya juga keren. Nah, cuman kan pada kenyataannya gini, 90% orang yang berjalan itu, ini kira-kira 90% orang yang menggunakan mobil itu hanya menggunakan mobil untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan hanya 10% memang yang mereka suka dengan mobil dan menikmati proses perpindahan itu. Saya termasuk yang 10% orang yang suka mobil. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang termasuk orang yang suka mobil. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya yang 90% itu kita berikan mobil dengan tenaga listrik supaya minyak bumi itu tersimpan buat kita sampai kapanpun. Betul, betul. Iya. Nah, jadi tapi itu adalah masa depan yang tidak bisa itu adalah masa depan yang tidak bisa tolak. Itu akan terjadi. Akan terjadi, pasti ya Om. Mobil listrik akan jadi pilihan utama di kedepannya nanti ya Om. Cuman di masa depan, mobil listrik mungkin saja bukan dengan cara di-charge seperti sekarang ini di rumah. Bisa saja nanti mobil listrik, mobilnya sendiri menghasilkan listrik dengan reaksi fuel cell. Jadi seperti kita isi hidrogen, sekarang teknologinya sudah ada, tapi untuk membuat pompa pengisian hidrogen itu yang masih sulit. Tapi ini sudah ada dan kita mungkin akan yang berbeda dari sekarang adalah bagaimana cara kita mengisikan listrik ke mobil. Itu di masa depannya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih simpel ya Om ya untuk pengisian bahan bakarnya sendiri. Nah ini Om, ada pertanyaan selanjutnya yang kelima dari Ilham F. Wirawan. Om Frita, saya ingin bertanya apakah mobil hybrid lebih recommended daripada mobil plug-in hybrid? Karena yang saya tahu mobil plug-in hybrid harus mengecas seperti mobil listrik. Jadi yang kedua itu tidak benar. Mobil plug-in hybrid harus mengecas seperti mobil listrik. Tidak harus. Tapi akan jauh lebih efisien kalau itu di-charge. Kalau mobil plug-in hybrid tidak di-charge, maka mereka akan menjadi seperti mobil hybrid biasa. Nah, plug-in hybrid adalah mobil hybrid yang memiliki baterai lebih besar. Supaya kalau kita punya waktu di rumah dan kita punya kemampuan untuk nge-charge, kita charge. Misalnya mobil plug-in hybrid itu rata-rata bisa berjalan 50-70 km tanpa menyalakan mesin sama sekali kalau baterainya penuh. Nah, kalau kita sehari-hari itu cuman
butuh jalan 50 sampai 70 kilo dan kita charge setiap hari mobil plug-in hybrid itu, kita tidak akan menggunakan bensin sama sekali sama seperti mobil listrik. Oh, Tapi karena dia juga masih punya mesin konvensional, plug-in hybrid itu masih bisa dibawa jalan jauh keluar kota. Jadi tidak benar kalau mobil plug-in hybrid harus di-charge. Tidak di-charge pun tidak apa-apa. tidak apa-apa Tapi ya. kalau di-charge akan memberi benefit lebih. Wow, berarti itu tuh Sobat BC Insurance sudah terjawab ya. Nah ini penanya ke-6 nih Om. Yes. Ya kan? Dari Novi Hilda Manulu. Halo Novi. Novia Manulu dari Medan. Kira-kira ada nggak Om kendala oprek mobil listrik ini dalam kecepatannya? Maksudnya keterbatasan kecepatan mobil saat beroperasi Om. Maksudnya mobil listrik ini maksimumnya itu bisa berapa Om? Oke, jadi setiap mobil ada kecepatan maksimalnya dan oprek di sini mungkin saya bisa artikan sebagai modifikasi. Sekarang itu memang tidak direkomendasikan untuk memodifikasi mobil, tapi kita tetap banyak yang melakukan modifikasi itu. Kalau misalnya tidak ingin kehilangan waranti, maka Anda tidak bisa mengoprek-ngoprek mobil listrik. Bukan hanya mobil listrik, mobil biasa juga tidak bisa Nggak bisa dioprek-oprek. oprek-oprek ya. Tapi kalau misalnya memang Anda beli mobil listrik untuk keperluan kompetisi, Anda ingin performanya lebih hebat, apapun di dunia ini, kalau kita punya niat dan punya dananya, rasanya itu bisa dilakukan. Iya. Apalagi mekanik di Indonesia tuh kreatif ya Om ya. Tetap pasti ada caranya untuk Tetap pasti ada mengoprek. caranya. Oh ya nih Om. Nah, selamat ya bagi 6 penanya beruntung tadi mendapatkan masing-masing saldo sakuku senilai Rp100.000. Wow. Oh, jangan lupa nih ketik nama di kolom komentar, nama, nomor telepon, email, kota asal. Silakan ketik di kolom chat yang tertera ya. Tim kami akan segera menghubungi Anda. Nah nih, kalau masih ada waktu kita masih bisa kasih pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain nih Om nih, yang masih penasaran tentang mobil listrik nih. Coba saya pilihkan dulu pertanyaan selanjutnya. Oh iya, Om Fitra, biasanya kalau misalnya mobil ini untuk mobil listrik yang udah masuk di Indonesia itu ada berapa jenis ya saat ini ya Om ya? Oke. Yang kita tahu yang dijual resmi ya, yang dijual resmi maksudnya bukan mobil prototype yang tidak dijual. Yang udah dijual resmi yang saya tahu ada Hyundai itu ada Kona elektrik dan ada Ioniq, kemudian BMW ada i3S, Tesla di sini menjual model S, model 3, model X dan Cybertruck sebentar lagi masuk. Kemudian Lexus udah menjual Lexus UX 300 kayaknya baru itu ya mobil listrik di Indonesia. Sudah lumayan banyak ya pilihannya. Sampai ada Cybertruck tadi ya. Cybertruck belum masuk, tapi direncanakan masuk ya. Ada pertanyaan dari Desi Marlinda ya. Halo Selamat Desi. siang Om Fitra Eri. Kenalkan saya Desi dari Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Saya mau nanya nih Om, setiap kendaraan kan ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kalau untuk mobil listrik sendiri kekurangan dan kelebihannya apa ya Om? Ya, pertama. Yang kedua, apa saja yang Om perhatikan untuk membeli mobil listrik yang benar-benar sesuai dengan kondisi kita di Indonesia? Oke. Yang pertama, kelebihannya tadi sudah saya bilang torsinya instan, tanpa suara, tanpa getaran, kita tidak perlu ke SPBU, sangat praktis, kemudian menjalankannya juga sangat-sangat murah. Kekurangannya adalah range-nya masih terbatas, kemudian mengisi mengisi listriknya itu, mengisi energinya masih membutuhkan waktu yang lama, serta infrastruktur kita belum lengkap di Indonesia, serta ada kekhawatiran mengenai umur baterai, tapi itu baru bisa terjawab secara akurat 8 sampai 10 tahun lagi ke depan. Sedangkan untuk yang kedua, apa pertanyaannya? Yang kedua tadi sebentar. Oh ya, pertimbangannya Om, yang saat membeli mobil listrik ini. Yang pertama, yang harus kita lihat pada saat kita mau membeli mobil listrik adalah berapa range-nya, berapa jarak tempuh mobil tersebut, dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Akan tidak terpakai mobil listrik kalau misalnya kita sehari-hari butuh berjalan 250 km, tapi mobilnya sendiri hanya sanggup 150 km. Jadi range itu yang lebih penting dibandingkan kapasitas baterainya.
tapi berapa jarak tempuh dari mobil tersebut. Kemudian hal berikutnya adalah pasti harga, kita harus sesuaikan dengan budget kita. Kemudian juga yang paling perlu sebelum membeli mobil listrik itu lihat reviewnya dulu. Kalau kebetulan saya udah review, lihat reviewnya dulu supaya bisa tahu plus minusnya apa. Siap. Satu pertanyaan nih Om dari teman-teman Sobat BC Insurance ya. Dari Dokter Aditya Fatki. Perkenalkan, saya Aditya dari Semarang. Izin bertanya, apakah mobil listrik apabila dalam proses pengisian dayanya asal-asalan, misalkan belum full dicas atau sudah full berlebihan, sudah dipakai, apakah bisa ngedrop seperti HP Om baterainya? Tidak masalah sama sekali. Jadi proses pengecasan di mobil listrik sekarang ini itu proses pengecasan yang canggih. Mereka membuat sistem itu two-way communication. Jadi antara charger dan mobil itu berkomunikasi satu sama lain. Ketika charger itu mau mengeluarkan listrik, mobil listrik akan menginformasikan bahwa oke, sekarang saya level baterainya segini dan saya butuh listrik dialirkan dengan arus segini. Nah, ketika sudah terjadi komunikasi dua arah antara charger dan mobil, barulah listrik bisa dialirkan. Dengan begitu, proses pengecasan di mobil listrik itu sangat terukur dan sangat terjaga untuk membuat baterai itu tetap awet. Kalau kita di tengah-tengah belum penuh, kita mau cabut aja, nggak masalah. Kalau kita mau colok terus selama seminggu deh, nggak usah sehari, seminggu kita colok terus, nggak masalah, karena begitu penuh dia akan menghentikan secara otomatis. Nanti kalau baterainya berkurang, dia butuh isi, dia akan isi lagi. Jadi pengecasan mobil listrik jauh lebih canggih dan jauh lebih aman dibandingkan HP. Bahkan ketika dalam proses pengecasan itu juga baterai timbul panas, langsung sistem pendinginannya diaktifkan supaya baterai itu selalu dalam suhu yang optimal. Nah, ini Om Fitra nih, saya ada pertanyaan sedikit nih. Waktu bawa mobil listrik ini di tol nih dalam kecepatan tinggi, rasanya tuh berbeda nggak sih Om? Maksudnya lebih stabil kah atau lebih kurang stabil dari mobil konvensional lainnya nih Om? Oke, jadi gini, mobil listrik itu lebih berat dibandingkan mobil biasa karena mereka memiliki baterai yang beratnya ratusan kilogram. Nah, biasanya kalau mobil itu bertambah berat, mobil itu akan bertambah tidak lincah, akan bertambah tidak stabil. Tapi mobil listrik menaruh beban yang besar itu di bagian paling bawah dari mobil. Jadi walaupun secara hukum fisika mobil itu membawa beban yang lebih berat dan mengurangi kedinamisannya, tapi karena ditempatkan di bawah, mobil listrik memiliki center of gravity lebih rendah dibandingkan mobil konvensional yang membuatnya dia tambah lincah juga di tikungan. Jadi pengalaman saya mengendarai mobil listrik tidak ada masalah sama sekali dengan pengendaliannya, baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi karena memiliki level of center of gravity yang sangat rendah. Oh, berarti perhitungannya sudah sangat-sangat matang ya Om ya dari pabrikan kecuali mobil listrik ini. Kecuali kalau baterainya ditaruh di atas itu masalah, tapi karena Iya. baterainya ditaruh di lantai itu membuat mobil itu jadi sangat stabil. Jadi sangat stabil ya Om. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Om dari kami ini. Harapan kepada pemerintah dan produsen terkait mobil listrik ini apa ya? Dari Om Fitra nih sendiri nih. After sales-nya kah, charging station kah, atau spare part dan lain-lain Om? Ya, jadi kebijakan untuk mobil listrik ini kita tidak bisa bottom up. Bottom up itu artinya kita meminta masyarakat beli mobil listrik, nggak bisa. Kita harus top bottom. Jadi kita harus dari pemerintahnya dulu membuat regulasi yang membuat pabrikan mobil itu bisa menjual mobil listrik dan sustain secara ekonomi bagi para penjualnya atau para produsennya. Kalau misalnya peranti dari aturan serta infrastruktur itu sudah dibangun oleh pemerintah, saya yakin akan banyak pabrikan atau merek mobil yang berani untuk menjual mobil listrik di Indonesia. Dan seiring pajak yang baik dan persaingan yang sehat, maka harga mobil listrik juga akan makin tereduksi dan semakin menggoda masyarakat untuk membeli mobil listrik. Jadi harus kebijakannya dari atas dulu. Sekarang kita belum mencapai taraf yang ideal, tapi kita sudah menuju ke arah yang benar dengan beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah.
Oke, berarti kita sudah di track yang benar nih Om ya, Betul. untuk produksi mobil listrik di Indonesia Betul. mulai mengurangi gas emisi buang juga, Betul. ya kan ya Om ya. Ya, Betul. terima kasih nih untuk Om Fitra Eri dan Sama-sama. sahabat-sahabat BCA Insurance atas partisipasinya. Nah, info lebih lanjut produk dan layanan BCA Insurance, Sobat BCA Insurance bisa menghubungi Halo BCA di nomor 1500 888 atau kunjungi website di www.bcainsurance.co.id, follow akun Instagram @bcainsurance.id, dan subscribe akun YouTube BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, program dari BCA Insurance. Sekarang kita tiba di ujung acara. Terima kasih kepada Om Fitra Eri. Semoga sehat selalu dan sukses ya Om. Terima kasih juga buat BCA Insurance. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di sini. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat dan menambah insight kita buat pemahaman mengenai kendaraan listrik di Indonesia. Amin. Untuk BCA Insurance juga nih, untuk Sobat BCA Insurance jangan lupa, karena masih banyak activity berhadiah tentunya di booth BCA Insurance, di BCA Expoversary Online, diantaranya voucher kopi kenangan, capture like and share, dan bincang-bincang BCA Insurance di hari Sabtu 13 Maret dengan pembicara yang tidak kalah seru nih. Ada Om Motomobi dengan topik modifikasi dan asuransi. Wah, Langsung mantap. aja kunjungi di expo.bca.co.id untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih Om Fitra Eri untuk Terima kasih informasi banyak. yang sudah di-sharing ke kami nih ya. Akhir kata saya Dika yang mewakili tim BCA Insurance yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Ingat, stay safe, stay healthy, and stay at BCA Insurance. Selamat siang. Bye-bye. Thank you Om Fitra. Thank you. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.